Setelah keberhasilan Luoli mendapatkan warisan diagram dari klan roh kuno agung, ini mengisyaratkan bahwa mereka akan berpisah. Mu Chen memberikan hadiah perpisahan pada Luoli dengan menukarkan koin pembunuh iblis. Di Mu Estate sedang terjadi masalah, Sekte Awan Ungu coba mengintimidasi, bahkan Mandela tidak mampu melawan. Mu Chen Master of the Mu Estate datang menundukkan. Bersaing untuk Tuan Wilayah Utara, Sekte Awan Ungu. Ketika Mandela mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, ekspresinya berubah menjadi serius. Dia melirik keluar dari aula utama dan berkata, ketiga orang itu seharusnya adalah tetua dari Sekte Awan Ungu, dan mereka semua memegang posisi tinggi di sekte. Kamu terlalu murah hati dalam membiarkan mereka pergi. Petik 2. Mereka bertiga, bagaimanapun, adalah penguasa bumi lengkap. Jika Mu Chen menahan ketiga tetua di belakang, Sekte Awan Ungu akan menahan diri untuk tidak merusak Mu Estate untuk melindungi orang tua mereka. Dalam setahun, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Paling-paling, kekuatan mereka akan sebanding dengan penguasa bumi yang lebih rendah. Mu Chen tersenyum dan berkata, segel yang aku tinggalkan hanya bisa dilepas oleh penguasa surgawi. Mu Chen berbicara dengan santai, tetapi kekuatan teratas di aula utama terkejut. Cara yang digunakan oleh Estate Master mereka luar biasa. Dia hanya setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, tetapi segel yang dia tinggalkan membutuhkan penguasa surgawi untuk melepaskannya. Mandela kaget saat melihat Mu Chen. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan mencapai level setinggi itu. Sekarang, mereka tidak perlu takut pada ketiga tetua. Anda sadar bahwa kami hanya menempati satu sudut dari wilayah utara yang luas. Meski kita telah menyatukan North Territory, di seluruh North Region kekuatan kita dianggap hanya berada di level menengah, kata Mandela pelan. Mu Chen mengangguk. Benua Tianluo, bagaimanapun, adalah benua super dari dunia 1000 besar, dan skala ini jarang terlihat di seluruh dunia 1000 besar. Dalam The Great Thousand World, ada banyak kekuatan top lainnya, beberapa di antaranya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat ini, di wilayah utara, tiga kekuatan teratas adalah Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas. Mereka benar-benar orang besar di wilayah utara. Dengan demikian, mereka menguasai lebih dari 70% wilayah di seluruh wilayah utara, kata Mandela. The Purple Cloud Sect, Thunder Mountain, dan Golden Eagle Mansion. Mu Chen mengulangi nama mereka sambil mengangguk. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar nama-nama ini, namun tampaknya, wilayah utara terlalu kacau dan lemah untuk menarik perhatian para tuan ini sebelumnya. Karena wilayah utara telah disatukan dan kekuatannya telah tumbuh, pasukan teratas mulai memperhatikan mereka, terutama sekarang setelah Mandela telah mencapai tingkat penguasa bumi penuh. Sekte Awan Ungu mencoba merekrut mereka untuk bergabung dengan tim mereka. Seberapa kuat Sekte Awan Ungu? Mu Chen bertanya. Dia harus mempersiapkan diri, karena dia tahu bahwa Sekte Awan Ungu tidak akan menerima apa yang terjadi hari ini dengan berbaring. Ada 6 tetua di Sekte Awan Ungu, semuanya adalah penguasa bumi lengkap. Zitianbei dan 2 orang lainnya ada di antara mereka, jawab Mandela. Mu Chen mengangguk. Dengan 6 penguasa bumi lengkap, Sekte Awan Ungu memang kuat. Sebelumnya, Mu Chen telah bertemu dengan dinasti Xia besar, Istana Saint Demon, dan kekuatan lainnya, tetapi dibandingkan dengan Sekte Awan Ungu, yang memiliki basis kuat dan kekuatan tersembunyi, kekuatan lain jauh di bawah mereka, meskipun mereka cukup terkenal di benua Tianluo. Tiba-tiba terpikir oleh Mu Chen bahwa dia telah meremehkan benua Tianluo di masa lalu. Tentu saja, 6 tetua ini bukanlah yang terkuat dari semuanya. Kepala Sekte Awan Ungu, Sage Ziyun, adalah orang yang paling kuat di sekte. Dia melangkah ke puncak level penguasa bumi lengkap bertahun-tahun yang lalu. Bahkan telah dikabarkan bahwa dia mendekati level penguasa surgawi. Dia begitu perkasa, kekuatannya jauh di atas penguasa bumi penuh. Ketika Mandela menunjukkan hal ini kepada Mu Chen, dia memiliki ekspresi waspada di wajahnya. Ada banyak master yang berhenti di tingkat penguasa bumi lengkap di dunia 1000 besar. Hanya segelintir dari mereka yang bahkan berhasil melakukan kontak dengan tingkat penguasa surgawi. Jika mereka bisa sampai sejauh ini, mereka akan memiliki kunci untuk membuka pintu ke tingkat penguasa surgawi. Kemudian, jika diberi waktu, mereka mungkin benar-benar menerobos dan menjadi satu. Apakah dia mendekati level penguasa surgawi? Ketika Mu Chen mendengar ini, dia terkejut. Kemudian,
setelah merenungkannya sebentar, dia bertanya, apakah tidak ada penguasa surgawi di wilayah utara? As Muchen telah memperluas wawasannya dan menjadi lebih berpengalaman sekarang, dia merasa ini semua menjadi sedikit aneh. Secara umum, superkontinen seperti benua Tianluo seharusnya memiliki daya tarik yang kuat bagi kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Namun, itu masih tanpa penggaris, bahkan setelah bertahun-tahun. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa penguasa surgawi di 1000 dunia besar tidak mungkin melepaskan kesempatan besar untuk memiliki sumber daya yang sangat besar di benua itu. Mungkin saja ada penguasa surgawi di benua Tianluo, jawab Mandela, lalu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jumlah penguasa surgawi yang mengincar benua Tianluo jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia terkejut dan agak tercerahkan. Dia kemudian berkata, sepertinya ada banyak kekuatan yang mengincar kekuatan tertinggi dari benua Tianluo. Benua Tianluo adalah tempat yang kaya, dan bahkan kekuatan puncak di 1000 dunia besar mengamatinya. Karena terlalu banyak kekuatan yang mengincar hadiah yang sama, tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak untuk mengambil alih. Ini telah menciptakan skenario di antara kekuatan di mana mereka membatasi satu sama lain dan tidak membiarkan orang lain memiliki kesempatan untuk mengambil alih benua Tianluo. Mandela mengangguk dan berkata, saya telah mendengar bahwa kekuatan tertinggi yang mengincar benua Tianluo telah mencapai kesepakatan, yang menetapkan bahwa mereka tidak akan mengirim penguasa surgawi mereka ke benua Tianluo dan tidak akan memiliki perebutan kekuasaan. Sebaliknya, mereka telah setuju untuk membiarkannya berkembang dengan bebas sampai tuan yang sebenarnya muncul. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, meskipun penguasa surgawi tidak diizinkan untuk datang ke benua Tianluo, pasukan teratas memiliki cara lain. Mereka telah mengirim kekuatan tertinggi mereka, yang berada di bawah level penguasa surgawi, ke benua Tianluo untuk mendirikan sekte dan mendukung kekuatan yang perkasa. Dengan metode ini, mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka dengan harapan menjadi satu-satunya penguasa di benua Tianluo. Petik 2. Tatapan Mu Chen membeku. Menilai dari informasi baru ini, beberapa kekuatan teratas di benua Tianluo sebenarnya menguasai salah satu wilayah. Ketika Mandela melihat sorot mata Mu Chen, dia menghela nafas tanpa daya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, seolah membaca pikirannya, Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas diam-diam didukung oleh beberapa kekuatan tertinggi. Selama bertahun-tahun, ketiga kekuatan ini tidak pernah berhenti memperebutkan posisi tuan di wilayah utara. Akan ada putaran kontes lain di mana orang akan memperebutkan peran penguasa wilayah utara bulan depan. Menurut aturan, kekuatan manapun yang gagal mengambil posisi ini harus meninggalkan wilayah utara. Petik 2. Tidak heran Sekte Awan Ungu begitu lancang. Mu Chen mengerutkan kening. Orang-orang dari Sekte Awan Ungu sangat kurang ajar, bukan karena Sekte Awan Ungu saja, tetapi karena mereka mendapat dukungan dari kekuatan tertinggi lainnya. Mu Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan benua Tianluo. Dia mengira bahwa tidak ada kekuatan tertinggi di benua Tianluo, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa banyak kekuatan tertinggi sudah diam-diam menanam benih mereka di benua super. Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya, karena dia dan wilayah Daluo tidak mencapai level untuk menjadi salah satu pion dari kekuatan tertinggi ini. Dalam hal ini, ketika Istana Surgawi kuno dibuka sebelumnya, banyak kekuatan tertinggi telah mengamatinya. Namun, ketika Flame Emperor dan Martial Ancestor muncul, mereka tidak punya pilihan selain melepaskannya. Situasi kacau di benua Tianluo tidak menyebabkan Mu Chen menjadi ketakutan. Bagaimanapun, dia telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak takut pada siapapun, termasuk penguasa bumi lengkap yang berada di dekat level penguasa surgawi. Selain itu, Mu Chen saat ini adalah Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar. Meskipun dia tidak memiliki otoritas Raja Pembunuh Iblis, Istana 1000 Besar masih mengakui statusnya untuk menenangkannya. Ini memberi Mu Chen beberapa bentuk perlindungan. Jadi, jika kekuatan tertinggi dan penguasa surgawi ingin berurusan dengannya, mereka harus terlebih dahulu mempertimbangkan Istana 1000 Besar. Selain itu, dia masih memiliki batu rune dari Martial Ancestor bersamanya. Terlepas dari apakah itu karena pertumbuhan kekuatannya sendiri atau faktor eksternal lainnya, Mu Chen tidak sama seperti sebelumnya. Apapun yang tidak pernah dia impikan sebelumnya, sekarang dia dapat melakukan dan memilikinya. Berapa banyak yang bisa kami terima dalam setahun? Mu Chen tiba-tiba bertanya pada Mandela.
Mandela tercengang dengan pertanyaan itu. Setelah merenungkannya sebentar, dia berkata, total pendapatan kami dalam setahun adalah sekitar 300 juta dalam cairan spiritual berdaulat. Mendengar ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia sekarang dibebani oleh tentara naga misteri, yang seperti lubang tanpa dasar yang membutuhkan 800 juta cairan spiritual berdaulat setiap tahun untuk dipertahankan. Selain itu, ada 8 budur. Kekuatan super langka ini, Ki ke dalam Tritunggal, membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign juga untuk mengaktifkannya. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan membutuhkan setidaknya 1 miliar dalam cairan spiritual berdaulat setahun untuk mempertahankan semuanya. Jumlah ini terlalu banyak untuk ditanggung Mu Istet. Sebuah cahaya berkilauan di mata Mu Chen saat dia bertanya, berapa banyak yang bisa didapat Sekte Awan Ungu dalam setahun. Mandela memandang Raja Condor, karena dialah yang bertugas mengumpulkan informasi eksternal. Ketika Condor King melihat Mandela menatapnya, dia menjawab dengan tergesa-gesa, Estate Master, dengan skala Purple Cloud Sect, mereka dapat menerima 15 miliar sovereign spiritual liquid dalam 1 tahun. Ketika Mu Chen mendengar ini, senyum melintas di wajahnya. Skala ini cukup untuk menanggung biaya operasional Mu Estate dan membantunya tumbuh lebih kuat. Ketika Mandela melihat Mu Chen tersenyum tiba-tiba, dia merasa bingung. Dengan nada kesal, dia berkata, kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan berurusan dengan Sekte Awan Ungu. Mereka tidak akan menganggap ini sebagai kebohongan, karena mereka jelas telah diberi kesepakatan mentah. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, lagi pula, kamu menunjukkan kekuatanmu lebih awal, dan aku khawatir ketiga kekuatan itu akan mulai mengawasi kita sekarang. Karena itu, kami akan segera mendapat masalah. Petik 2. Kekuatan tertinggi di Mu Estate mengangguk setuju. Sekte Bisa Ungu, bagaimanapun, adalah salah satu penguasa di wilayah utara, dan mereka telah memberikan banyak tekanan pada mereka akhir-akhir ini. Meskipun Mu Estate memiliki Mu Chen untuk mendukung mereka sekarang, mereka tidak bisa menahan kekhawatiran tentang ini. Mu Chen tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kontes tuan dari wilayah utara benar-benar berlangsung dalam waktu 1 bulan? Petik 2. Mandela mengangguk, tidak tahu niatnya untuk menanyakan pertanyaan itu. Saat Mu Chen tertawa, suaranya bergema di seluruh aula utama. Dia kemudian berkata, aku telah memutuskan bahwa Mu Estate kita akan mengambil bagian dalam kontes penguasa wilayah utara untuk memperjuangkan posisi penguasa wilayah utara. Bersaing untuk tuan wilayah utara. Ketika suara Mu Chen bergema di aula utama, kekuatan teratas di Mu Estate melebarkan mata mereka. Jelas bahwa mereka benar-benar tercengang oleh usaha besar yang ada dalam pikiran Mu Chen. Bagaimanapun, kekuatan wilayah utara dianggap berada di kisaran menengah di wilayah utara. Mengingat kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menjadi tuan. Meskipun kekuatan Mu Chen telah melampaui banyak orang lain, kekuatan keseluruhan Mu Estate terlalu lemah. Mereka hanya memiliki satu penguasa bumi penuh, yaitu Mandela. Ketika Mu Chen melihat ekspresi wajah dari kekuatan tertinggi, dia tersenyum dan menunjuk ke Ling Xi dan Long Xiang, yang berdiri di gerbang aula utama, dan berkata, Long Xiang dan Ling Xi akan bergabung dengan kami. Salah satunya adalah penguasa bumi yang lengkap, dan yang lainnya adalah master leluhur arai spiritual maju. Petik 2. Kekuatan tertinggi telah melihat kekuatan Long Xiang sebelumnya, jadi mereka tidak bereaksi apapun. Namun, ketika mereka mendengar bahwa wanita cantik berpakaian putih adalah master leluhur arai spiritual tingkat lanjut, mereka melihat ke arah Ling Xi dan berteriak dengan takjub. Sementara kerumunan masih kagum, Mu Chen melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya spiritual berkilauan, dan sosok kekar muncul di hadapannya. Dia adalah Jiang Long, komandan tentara naga misteri. Tuanku, Jiang Long menangkupkan tinjunya ketika dia melihat Mu Chen. Dia kemudian mengamati sekeliling, tampak bingung. Komandan Jiang Long juga akan bergabung dengan Mu Estate kami. Mu Chen tersenyum sambil menepuk bahu Jiang Long. Jiang Long adalah penguasa duniawi lengkap yang solid, dan kekuatannya sombong. Meskipun Jiang Long tidak tahu apa yang sedang dilakukan Mu Chen, dia masih mengangguk setuju. Wow, ada keributan di aula utama. Liu Tiandao dan kekuatan puncak lainnya saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Mu Chen telah meningkatkan kekuatannya begitu banyak, dan pada saat yang sama, membawa kembali begitu banyak orang kuat untuk membantunya sekembalinya. Ada 3 penguasa bumi lengkap. Dalam hal kekuatan, mereka telah melampaui Mu Estate. Setelah keributan,
kekuatan teratas dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Sebelumnya, Mu Istet tidak berani bermimpi untuk memperebutkan posisi Tuan Wilayah Utara, karena mereka tidak kuat. Namun, dengan kembalinya Mu Chen, dia telah meningkatkan kekuatan mereka. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini, mereka semua sangat ingin mencobanya. Jika mereka tidak bisa mendapatkan posisi Tuan Wilayah Utara, setidaknya mereka bisa menikmati posisi yang sama dengan Sekte Awan Ungu. Jika mereka bisa melangkah sejauh itu, status dan kondisi kultivasi mereka akan jauh lebih baik daripada apa yang mereka nikmati saat ini. Dengan pemikiran ini, kekuatan teratas tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan mata mereka berbinar dengan harapan. Mereka kemudian berdiri bersama, menangkupkan tinju mereka, membungkuk pada Mu Chen, dan berkata, kami akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Istet. Ketika Mu Chen melihat sikap mengesankan dari semua kekuatan top, dia mengangguk dan tampak senang. Jika Mu Istet ingin menjadi Tuan Wilayah Utara, itu akan membutuhkan tim besar. Jika orang-orang di lapangan tidak memiliki kepercayaan diri, moral Mu Istet akan melemah dengan cepat. Mu Chen berbalik untuk melihat Mandela dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Mandela mengangkat bahu dan berkata, kamu adalah bosnya. Anda memiliki keputusan akhir. Dia terkejut karena Mu Chen telah membawa kembali begitu banyak orang kuat untuk membantunya. Dengan tambahan 3 penguasa bumi lengkap, kekuatan keseluruhan Mu Istet telah melonjak menjadi di kisaran teratas di wilayah utara. Tentu saja, jika mereka ingin memperebutkan posisi tuan, itu akan sangat bergantung pada Mu Chen. Mereka kekurangan seseorang dengan kekuatan tempur yang hebat untuk bersaing dengan Sage Ziyun, yang dekat dengan level penguasa surgawi. Karena itu, dia melihat kekuatan tertinggi dari Mu Istet dan berkata, karena Tuan Istet kami ingin memiliki posisi Tuan Wilayah Utara, kalian semua harus memoles kultivasi Anda. 1 bulan dari sekarang, kita akan berpartisipasi dalam Majelis Wilayah Utara dan bersaing dengan pasukan top lainnya untuk posisi. Petik 2. Iya, kekuatan teratas menjawab. Mereka kemudian menatap Mu Chen, dan dia mengangguk mengakui. Setelah itu, mereka meninggalkan aula utama. Setelah orang-orang pergi, Mandela menatap Mu Chen dan berkedip. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda tiba-tiba tertarik pada posisi Tuan Wilayah Utara? Dia tahu karakter Mu Chen. Dia bukan orang yang ambisius. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan Mu Istet dan menghilang untuk waktu yang lama. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tampak malu dan berkata terus terang kepada Mandela, setiap tahun, saya akan membutuhkan setidaknya 1 miliar tetes cairan spiritual sovereign, tetapi saya tidak dapat melakukannya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan Mandela, dalam keadaan normal, Mu Chen tidak akan berpikir untuk memperebutkan posisi Tuan Wilayah Utara. Namun, untuk mempertahankan tentara naga misteri, dia harus melakukannya. Pasukan itu mampu bersaing dengan penguasa surgawi tingkat dewa ketika berada di puncaknya, dan Mu Chen tidak mungkin melepaskannya. Namun, dia juga tidak bisa menghabiskan banyak waktunya memikirkan cara untuk mendapatkan cairan spiritual sovereign. Agar dia memiliki persediaan besar cairan spiritual sovereign dalam jangka panjang, satu-satunya cara adalah membangun kekuatan yang kuat. Mandela tiba-tiba tercerahkan. Meskipun Mu Chen tidak menyebutkannya secara eksplisit, dia tahu bahwa cairan spiritual sovereign sangat penting baginya. Jika tidak demikian, dia tidak akan mau terlibat dalam masalah yang mengganggu seperti itu. Ini adalah Mu Istet, dan Anda adalah masternya. Selama Anda ingin melakukannya, Mu Istet akan melakukan apapun untuk Anda. Mandela menatap Mu Chen dan tersenyum. Dia tahu bahwa Mu Chen merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Mu Chen mengangguk. Meskipun dia adalah Master of the Mu Istet, Mandela telah mengaturnya untuknya. Sejak didirikan, dia telah berusaha keras untuk itu. Mu Chen telah kembali ke Mu Istet dengan harapan menggunakan cairan spiritual sovereign yang diperolehnya, sehingga dia merasa tidak enak karenanya. Mu Chen berterima kasih kepada Mandela, tapi dia menyimpannya di dalam hatinya. Dia kemudian memperkenalkan Mandela ke Ling Xi dan yang lainnya. Oh ya, ini adalah Sister Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long. Petik 2. Ling Xi dan yang lainnya tersenyum ramah pada Mandela. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Mu Chen telah memberitahu mereka tentang Mandela, dan mereka berterima kasih padanya karena telah menjaga Mu Chen. Mandela bisa merasakan bahwa Ling Xi sangat berterima kasih padanya, dan dia melirik Mu Chen. Dia menduga hubungan Ling Xi dengan Mu Chen luar biasa.
Setelah mereka saling mengenal, mereka meninggalkan aula utama, dan Mandela membawa Mu Chen dan yang lainnya ke Mu Estate. Markas besar Mu Estate saat ini adalah Daluotian sebelumnya. Saat ini, markas besar itu terkait dengan Istana Surgawi Kuno. Mu Chen ingin tahu tentang Istana Surgawi Kuno setelah dikaitkan dengan Mu Estate. Sekali lagi, dia melangkah ke Istana Surgawi Kuno saat Mandela memimpin jalan. Daerah itu masih dipenuhi aura kuno. Namun, setelah reruntuhan dibersihkan, aula baru telah dibangun, dan secara tidak jelas, kekuatan tertinggi yang pernah menguasai benua Tianluo perlahan-lahan mulai terbentuk. Masih ada beberapa area yang belum berkembang di Istana Surgawi Kuno dan beberapa susunan spiritual yang telah ditinggalkan. Karena mereka sangat kuat, bahkan saya tidak berani merobeknya. Kami hanya dapat menghentikan orang untuk mendekati mereka. Ketika Mandela melihat bahwa ruang kuno dipenuhi dengan kehidupan lagi, dia memiliki senyuman di wajahnya. Tempat ini dulunya adalah rumahnya, tetapi ketika dia terbangun dari tidurnya, tempat itu telah hancur total. Anda dapat menyerahkan susunan spiritual kepada Sister Lingxi. Dia adalah master leluhur arai spiritual lanjutan. Dia bisa melindungi atau menghancurkan mereka, kata Mu Chen sambil tersenyum. Dia senang dengan istana surga yang dipenuhi dengan kehidupan. Lingxi tersenyum dan mengangguk. Dia senang mempelajari susunan spiritual, dan jika dia dapat mempelajari susunan spiritual kuno, itu akan menjadi tugas yang luar biasa baginya. Mandela tersenyum bahagia. Dengan bantuan master leluhur arai spiritual lanjutan, area di Istana Surgawi dapat dikembangkan dengan lebih cepat. Kelompok mereka terus bergerak. Segera, mereka melihat sungai besar yang mempesona yang tampak seperti Bima Sakti. Itu mengalir di langit, dan sungai memancarkan energi spiritual yang agung. Sungguh energi spiritual murni dari alam semesta. Lingxi, Longxiang, dan Jianglong berkata dengan takjub ketika mereka melihat sungai raksasa itu. Energi spiritual beberapa kali lebih kuat dari yang ada di dunia luar. Jika seseorang bisa berkultivasi di tempat ini, dia akan bisa maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Mu Chen berseru. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ada beberapa platform budidaya giok putih dalam berbagai ukuran di sekitar Sungai Surgawi. Platform budidaya ini tergantung di luar Sungai Surgawi, dan ditutupi oleh cahaya spiritual yang agung. Ada banyak orang di platform budidaya giok putih. Swoosh! Dua pita ditembakkan dari jauh dan mendarat di depan Mu Chen dan yang lainnya. Mereka adalah dua gadis cantik. Salah satunya dingin dan anggun sementara yang lain terlihat manis. Mereka adalah dua bersaudara, Tang Bing dan Tang Rou. Salam, Estate Master dan Lord Mandela. Tang Bing dan Tang Rou berkata dengan hormat. Saat mereka akan tunduk pada Mu Chen dan Mandela, Mu Chen menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, Sister Tang Bing, tidak perlu melakukan ini, karena kita saling mengenal dengan baik. Ketika Mu Chen pertama kali datang ke wilayah Daluo, dia hanyalah seorang komandan junior. Dia berhubungan baik dengan Tang Bing dan Tang Rou, dan mereka telah bekerja sama untuk membantu Istana 9 Neter naik di atas yang lain di wilayah Daluo. Ketika Tang Bing dan Tang Rou melihat senyum familiar di wajah Mu Chen, mereka mulai rileks. Meskipun Mu Chen saat ini memegang kantor yang berbeda, dia adalah Mu Chen yang sama yang mereka kenal. Tang Bing dan Tang Rou sekarang menjadi majordomo kami. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah di perkebunan kami, seperti perintah budidaya Sungai Surgawi yang telah Anda lihat. Saat ini sedang menjadi topik hangat di North Territory, kata Mandela sambil tersenyum. Perintah budidaya Sungai Surgawi. Mu Chen tercengang saat mendengarnya. Sungai Surgawi adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam, dan sangat jarang di dunia luar. Untuk mendorong kekuatan tertinggi kami di Mu Estate, kami telah menetapkan batasan. Setiap tahun, setiap kota di bawah Mu Estate kami menerima kuota tertentu dari perintah budidaya Sungai Surgawi yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kinerja mereka. Setiap perintah budidaya Sungai Surgawi memungkinkan satu orang untuk menanam di Sungai Surgawi selama 1 tahun, jelas Mandela. Saat ini, semua orang di perkebunan kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan perintah budidaya Sungai Surgawi. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia terkesan. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan Sungai Surgawi dengan baik, dan dalam jangka panjang, lebih banyak kekuatan top akan tertarik untuk bergabung dengan Mu Estate.
Kamu luar biasa. Mu Chen mengacungkan jempol pada Tang Bing dan Tang Rou. Senyum muncul di wajah dingin Tang Bing, tapi Tang Rou tersipu dan menundukkan kepalanya saat dia meremas sudut atas. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang yang berkultivasi di sekitar Sungai Surgawi dan merasa sedikit emosional. Mu Estate memang berkembang pesat, dan itu dipenuhi dengan vitalitas. Jika diberi kesempatan, itu akan menonjol dari yang lain dan menjadi bintang yang bersinar. Tiba-tiba, ekspresi Mu Chen berubah, dan dia memandang Mandela dan berkata, tolong bantu Suster Lingxi dan yang lainnya untuk menetap. Karena itu, dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Ketika Mandela melihatnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat yang lalu, dia secara tidak jelas merasakan beberapa fluktuasi yang memanggil Mu Chen, dan dia cukup akrab dengan mereka. Itu pasti dari paviliun yang tersembunyi dengan baik di Istana Surgawi kuno. Kesepakatan dengan paviliun, ruang sebelum Mu Chen berubah. Detik berikutnya, penglihatannya menjadi cerah dan ruang tempat dia berdiri berubah menjadi langit berbintang yang luas. Beberapa bintang jatuh terbang melintasi langit, meninggalkan jejak warna-warni di belakang mereka. Mu Chen tahu bahwa kekuatan super tingkat tinggi, teknik budidaya, dan benda surgawi berdaulat tersembunyi di antara bintang jatuh. Dia melihat kekosongan yang ada di depannya dan tampak bingung. Sebelumnya, dia merasakan bahwa paviliun memanggilnya, itulah alasan mengapa dia mengikuti fluktuasi dan memasuki paviliun sekali lagi. Paviliun biasanya bersembunyi di Istana Surgawi kuno, dan hanya mereka yang memiliki kedekatan dengannya yang akan diterima olehnya untuk mendapatkan peluang. Namun, Mu Chen telah memasuki paviliun sebelumnya, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia dipanggil olehnya. Sama seperti Mu Chen merasa ragu, ruang di depannya berputar dan teks kuno muncul di depannya. Teks itu berbunyi, ada kekuatan super dalam dirimu yang tidak aku kenali. Ketika Mu Chen melihat teks itu, dia tercengang. Paviliun tertarik dengan kekuatan super yang dimilikinya. Namun, karena paviliun telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan super tertinggi dari Istana Surgawi kuno, ia memiliki harapan yang sangat tinggi. Jika dia menyukainya, kekuatan super yang dimiliki Mu Chen pasti unik. Setelah memikirkan hal ini, Mu Chen hanya bisa memikirkan satu kekuatan super yang tidak dimiliki paviliun. Apakah itu 8 budur? Dia bertanya-tanya keras-keras. Segera, Mu Chen yakin bahwa dia tahu alasannya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin kamu lakukan? Paviliun itu unik. Ia memiliki kecerdasan dan ingin mengumpulkan kekuatan super yang berbeda. Mengumpulkan. Teks sebelum Mu Chen berubah untuk mengungkapkan satu kata tunggal itu. Mu Chen merenungkan ini sebentar, lalu berkata, jika kamu ingin mengambilnya, aku baik-baik saja. Namun, Anda harus membayar harga untuk itu. Bagaimanapun, 8 budur adalah salah satu dari 36 kekuatan super langka di 1000 dunia, dan nilainya sebanding dengan Ki Ketrinitas, yang seharusnya sudah Anda sadari. Petik 2. Mu Chen berhati-hati untuk tidak menolak permintaan paviliun, karena dia tahu bahwa inti dari 8 budur bukanlah metode budidayanya. Itu manik-manik budur yang telah disempurnakan oleh leluhur budur. Juga, bahan yang telah digunakan untuk memperbaiki manik-manik budur adalah Kaisar Iblis. Saat ini, di The Great Thousand World, tidak banyak Kaisar Iblis yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki manik budur. Selain itu, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Seseorang bisa kehilangan semua materi lain yang dia kumpulkan dengan susah payah. Karena itu, Mu Chen tidak menentang gagasan menyimpan 8 budur di paviliun. Bagaimanapun, dia sekarang bertanggung jawab atas Istana Surgawi kuno, yang termasuk paviliun. Dari segi tertentu, hal itu diumpamakan dengan mengambil dari saku kiri dan memasukkannya ke dalam saku kanan. Namun, hal yang aneh tentang paviliun adalah, meskipun Mu Chen adalah penguasa Istana Surgawi kuno, dia tidak dapat mengendalikan paviliun. Jadi, jika Mu Chen dapat menggunakan metode budidaya 8 budur untuk menukarnya dengan barang berharga dari paviliun, dia akan dengan senang hati melakukan itu. Ketika paviliun mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, itu menjadi sunyi. Mu Chen hanya tersenyum dan tidak menekannya dengan cara apapun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak akan mudah bagi paviliun untuk mengambil 8 budur darinya. Setelah terdiam beberapa saat, teks kuno di depan Mu Chen mulai memutar dan merekonstruksi. Kemudian terbaca, menurut nilainya, Anda memiliki 2 opsi. Opsi pertama Anda adalah menukarnya dengan kekuatan super langka lainnya.
Kekuatan super langka. Mata Mu Chen berbinar. Dia telah berspekulasi dengan benar. Memang ada kekuatan super langka di paviliun. Namun, dia tidak yakin apakah itu salah satu dari 36 kekuatan super langka atau hanya kekuatan super langka biasa. Jika itu adalah salah satu dari 36 kekuatan super langka, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Mempertimbangkan hal ini, dia menyuarakan keraguannya, bertanya, langka, atau biasa? Paviliun segera menjawab, biasa. Sudut mulut Mu Chen berkedut saat dia memarahi paviliun di dalam hatinya. Ia memiliki keberanian untuk menukar 8 budur dengan kekuatan super langka biasa. Mungkinkah diketahui bahwa inti dari 8 budur tidak ada dalam metode budidayanya? Apa pilihan kedua? Setelah merenung sebentar, Mu Chen bertanya. Meski itu hanya rare superpower biasa, tawaran itu tetap menarik. Namun, karena dia baru saja mendapatkan 8 budur, dia tidak begitu tertarik untuk menerimanya. Teks diubah menjadi, pilihan kedua adalah menukarnya dengan pemahaman tingkat kedua dalam Qi menjadi Trinitas. Ketika Mu Chen mendengar ini, tatapannya membeku. Tingkat pemahaman kedua dalam Qi ke Trinitas. Ketika Mu Chen pertama kali mengembangkan Qi menjadi Trinity, dia sudah tahu bahwa ada 3 level, yaitu tingkat Tri Divisi, tingkat Tri Union, dan tingkat Tri Dewa. Setelah berlatih siang dan malam, Qi Mu Chen menjadi Trinity masih berada di level pertama, yaitu Tri Division level. Karena itu, dia masih tidak mengerti tentang level kedua, yaitu level Tri Union. Qi ketrinitas adalah sarana terpenting yang dimiliki Mu Chen. Dengan kekuatannya yang meningkat, itu akan menjadi semakin penting baginya di masa depan. Dengan demikian, jika dia bisa membawa Qi ke dalam Trinity ke tingkat berikutnya, itu akan menjadi kesepakatan yang menarik baginya. Terlepas dari itu, dia penasaran untuk mengetahui kekuatan Qi tingkat kedua ke dalam Trinity. Setelah memikirkan hal-hal ini di benaknya, Mu Chen dengan cepat mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan yang ada di hadapannya, lalu mengangguk dan berkata, aku akan memilih. Pilihan kedua, alih-alih membuang waktu untuk mengembangkan kekuatan super langka lainnya, dia mungkin juga menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan Qi-nya menjadi Trinitas. Ketika Mu Chen menganggukkan kepalanya, ruang di sekitarnya berubah. Langit berbintang menghilang dan daun keemasan memenuhi tanah. Sebatang pohon tua besar dengan tenang berdiri di hadapannya. Beberapa rune aneh tercetak di pohon kuno. Rune itu bergerak perlahan dan memberi seseorang perasaan bahwa itu memiliki kecerdasan yang hampir mirip manusia. Cahaya spiritual berkumpul di bawah pohon kuno, dan itu berubah menjadi sosok yang tinggi. Lebih tua, Mu Chen berteriak dengan takjub saat dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Kaisar Surgawi yang dia temui sebelumnya. Kaisar Surgawi seharusnya menghilang dari dunia. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat ini sekarang? Saat Mu Chen terlihat bingung, Kaisar Surgawi mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Dia kemudian melambai ke arah Mu Chen dan memberi isyarat agar dia bergabung dengannya di bawah pohon kuno. Kaisar Surgawi kemudian duduk bersila dan menunjuk ke tanah di sebelahnya, memberi isyarat kepada Mu Chen untuk duduk juga. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan, dan ada fluktuasi spasial di sekitarnya. 2 sosok muncul pada saat itu. Yang pertama adalah Kaisar Surgawi dengan jubah hitam, sedangkan yang kedua adalah Kaisar Surgawi lainnya dengan jubah putih. Rupanya, ini adalah Qi ke Trinitas. Ketika Mu Chen melihat ini, banyak pikiran melintas di benaknya. Kaisar Surgawi yang ada di hadapannya bukanlah Kaisar Surgawi yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengira itu pasti replika yang ditinggalkan Kaisar Surgawi ketika dia mengembangkan Qi menjadi Trinitas. Replika itu pasti disimpan di paviliun. Kaisar Langit Hitam dan Putih duduk bersila di tanah dan mengulurkan telapak tangan mereka. Mereka kemudian perlahan menutup mata. Kaisar Surgawi mengangguk pada Mu Chen, dan setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan Mu Chen hitam dan putih muncul. Mereka kemudian duduk di depan Kaisar Langit Hitam dan Putih. 6 sosok duduk di bawah pohon kuno emas, dan 3 Mu Chen mengulurkan telapak tangan mereka dan menempel di telapak tangan 3 Kaisar Surgawi. Ledakan. Ketika telapak tangan mereka saling bersentuhan, suara gemuruh meledak di kepala Mu Chen. Suara nyanyian terdengar, sementara sejumlah besar informasi mengalir ke kepalanya seperti arus yang deras. Beberapa gambar datang bersama informasi tersebut. Di antaranya adalah gambar Kaisar Surgawi ketika dia berkultivasi.
Setiap gambar berisi penghargaan Kaisar Surgawi terhadap budidaya. Saat Mu Chen menerapkan pikirannya padanya, dia membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalamnya. Kemacetan yang dia temui sebelumnya tiba-tiba menghilang. Ini karena dia telah tercerahkan tentang apa yang menyebabkan mereka. Mu Chen tahu betapa berharganya keadaan ini, dan dia benar-benar menutup semua inderanya untuk membenamkan dirinya secara total, sehingga dia bisa memahami sepenuhnya Qi ke dalam Tritunggal. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari Qi tingkat kedua ke dalam Tritunggal khususnya. Secara eksternal, Mu Chen dan Mu Chen hitam dan putih mulai bersinar dengan cahaya spiritual. Cahaya spiritual mereka bertiga terjalin satu sama lain dan membentuk sinar cahaya yang mengikat mereka bersama. Wilayah Utara, di Sekte Awan Ungu. Di aula utama, Zitianbei dan dua tetua lainnya menjadi pucat saat cahaya ungu mengelilingi mereka dan kabut ungu naik dari kepala mereka. Setelah beberapa lama, telapak tangan tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Pemimpin klan, Zitianbei dan dua tetua lainnya buru-buru berbalik. Saat mereka melakukannya, mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. Wajahnya cerah dan dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya. Dia berjubah ungu dan matanya ungu. Penindasan yang mengerikan keluar darinya dan menyebabkan seluruh ruang melonjak. Pria itu tampak murung saat dia mendengus dan berkata, sungguh segel yang sombong. Ketika Zitianbei dan dua tetua lainnya mendengar ini, mereka terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda tidak dapat membuka segelnya, pemimpin klan? Apakah Master Estate dari Mu Estate begitu kuat sehingga bahkan pemimpin klan mereka tidak dapat membuka segelnya? Sage Ziyun tampak tenang. Dia kemudian berkata dengan datar, orang ini sangat pandai membuat segel. Jika saya mematahkannya dengan paksa, Anda akan terluka. Untungnya, segel hanya akan efektif selama 1 tahun. Setelah itu akan hilang. Petik 2. Zitianbei dan dua tetua lainnya menjadi pahit ketika mereka mendengar ini. Ini berarti bahwa mereka akan disamakan dengan penguasa bumi bawah dalam setahun. Pemuda ini terlalu mengerikan. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka tidak akan pergi ke Mu Estate. Ketika Sage Ziyun melihat ekspresi mereka, dia mengerutkan kening dan berkata, kami telah meremehkan Mu Estate. Aku tidak pernah menyangka orang sekuat itu ada di tempat kecil seperti wilayah utara. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Zitianbei saat dia berkata, klan leader, Estate Master terlalu berlebihan. Dia tidak menunjukkan rasa hormat pada Sekte Awan Ungu kami. Tidak hanya dia telah menghancurkan maklumat ungu kita, saya telah mendengar bahwa mereka mencoba bersaing untuk Tuan Wilayah Utara sehingga mereka bisa setara dengan kita. Petik 2. Sage Ziyun menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berseru, orang ini pasti sedang melamun. Saat ini, Wilayah Utara dipimpin oleh Sekte Awan Ungu, Gunung Guntur, dan Rumah Elang Emas. Jika Mu Estate ingin memperebutkan posisi tuan, mereka harus mengambil beberapa wilayah mereka untuk melakukannya. Ini jelas sesuatu yang tak satu pun dari ketiga kekuatan ini ingin melihatnya terjadi. Ketika Sage Ziyun memikirkan kemungkinan ini, cahaya ungu berkilauan di matanya. Dia kemudian berkata, karena orang dari Mu Estate ini sangat ambisius, saya akan mengirimnya undangan ke Majelis Wilayah Utara. Saya ingin melihat betapa kuatnya dia, sehingga dia berani merebut makanan dari piring kita. Petik 2. Situasi di wilayah utara telah diperbaiki, dan jika Mu Estate berpikir bahwa mereka dapat mengubah situasi dan memiliki andil di dalamnya, Sage Ziyun akan memberitahu Master Estate muda bahwa dia terlalu naif dan terlalu ambisius. Majelis yang akan terjadi. Semua orang merasa senang di wilayah utara, dan perubahan itu disebabkan oleh kemunculan Mu Chen, Master Estate yang misterius. Itu juga karena pengumuman yang dia buat sehubungan dengan memperebutkan posisi Tuan Wilayah Utara. Seluruh wilayah utara gempar karena keinginan ambisius Mu Chen. Semua orang membicarakannya, dan itu meningkatkan suasana. Di kota yang ramai di wilayah utara, suasana yang sama memenuhi penginapan di kota yang ramai, dan bahkan lebih intens dan langsung. Topik diskusi adalah tentang keinginan Mu Estate untuk posisi Tuan Wilayah Utara. Kupikir Master Mu Estate kita terlalu sombong. Wilayah utara sangat luas dan dalam. Meskipun Mu Estate menguasai wilayah utara, kekuatannya hanya dianggap di kisaran menengah di wilayah utara. Jika itu bersaing dengan 3 tuan, itu pasti akan dikalahkan. Petik 2. Ketika ini terjadi, Sekte Awan Ungu, Gunung Petir,
dan Istana Elang Emas akan marah, dan akan ada pertumpahan darah di wilayah kita. Oh, meskipun Estate Master kita masih muda, dia berbakat. Baru-baru ini, 3 tetua dari Sekte Awan Ungu mencoba memamerkan kekuatan mereka dan membuat keributan di Mu Estate. Namun, mereka dikalahkan oleh Master Estate kita dalam waktu singkat. Dari apa yang saya lihat, Estate Master kita sekuat Sage Ziyun, Pendeta Thunder, dan Golden Eagle King. Petik 2. Kamu benar. Mengingat kekuatan Estate Master kita tidak perlu bersembunyi di salah satu sudut wilayah utara. Apalagi, kontes sudah dekat. Saya hanya bertanya-tanya bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak pahala untuk mendapatkan perintah budidaya Sungai Surgawi. Petik 2. Perintah budidaya Sungai Surgawi benar-benar bagus. Saya telah mendengar bahwa itu adalah tempat budidaya suci yang ditinggalkan oleh Istana Surgawi kuno. Ada juga paviliun misterius di Istana Surgawi kuno, dan hanya mereka yang memiliki kedekatan dengannya yang memiliki kesempatan untuk memasukinya dan memperoleh kekuatan super dengan bebas. Petik 2. Hohoho, meskipun bagus memiliki perintah budidaya Sungai Surgawi, kamu harus bisa tetap hidup untuk menikmati manfaatnya. Kekuatan tertinggi dari 1000 dunia besar berada di belakang 3 kekuatan di wilayah utara. Bahkan jika Mu Estate berhasil mendapatkan posisi itu, wilayah kami akan berada dalam kesulitan jika kekuatan tertinggi telah marah. Petik 2. Estate Master telah menggunakan wilayah utara sebagai pionnya untuk memenuhi keinginannya yang ambisius, dan ini tidak baik untuk kita. Petik 2. Ada diskusi panas yang terjadi di penginapan. Mandela duduk di sudut penginapan yang tenang dan mendengarkan diskusi dengan tenang. Condor King, Liu Tiandao, dan yang lainnya ada di sampingnya. Mereka semua memiliki kerutan di wajah mereka. Lord Mandela, seluruh wilayah utara saat ini sedang berdiskusi panas tentang ini, dan ini menjadi, entah bagaimana di luar kendali, kata Condor King lembut. Selama periode ini, diskusi semacam itu seperti virus, dan berlangsung di setiap sudut wilayah utara. Berita tentang niat Mu Chen menyebar begitu cepat sehingga tampak tidak normal. Cahaya melintas di mata Mandela, dan dia bertanya, apakah maksud Anda seseorang sedang mencoba membuat masalah? Condor King perlahan mengangguk dan berkata, saya pikir seseorang tidak senang bahwa semua orang di Mu Estate kita memiliki pikiran yang sama. Mereka mencoba menggunakan jenis diskusi ini untuk menciptakan keresahan di masyarakat kami. Petik 2. Ini adalah karya Sekte Awan Ungu, kata Mandela datar. Dia telah menyadarinya sebelumnya dan diam-diam mengirim anak buahnya untuk memeriksanya. Ada sejumlah orang dari Sekte Awan Ungu yang diam-diam datang ke wilayah utara untuk menyebarkan berita. Hal ini telah menyebabkan keributan di wilayah utara. Meskipun strateginya tidak dapat mengguncang fondasi Mu Estate, itu menjijikkan. Selain itu, jika Mu Estate dikalahkan di majelis wilayah utara, itu akan memicu ketidaksenangan di antara orang-orang, dan reputasi Mu Estate akan sangat terpengaruh. Orang-orang di wilayah utara kemudian akan berantakan. Ketika itu terjadi, pasukan yang mengincar Mu Estate akan mengambil tindakan terhadap mereka. Bagaimanapun, Istana Surgawi kuno adalah milik Mu Estate, dan banyak kekuatan sudah mengincarnya. Mereka sangat tercela. Liu Tiandao memarahi dirinya sendiri. Semua dari mereka saat ini adalah anggota Mu Estate, dan ketika mereka melihat betapa tidak bermoralnya Sekte Awan Ungu, mereka menjadi marah. Mandela melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, turunkan pesanan ini. Cari di setiap sudut wilayah utara secara diam-diam. Jika orang-orang kami menemukan siapapun dari Sekte Awan Ungu yang menyebabkan keresahan pada rakyat kami, tangkap mereka. Setelah menginterogasi, dia menunjukkan aksi tebasan dan memberikan tatapan kejam. Karena Sekte Awan Ungu keluar untuk membuat masalah bagi Mu Estate, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mereka akan membunuh setiap orang yang telah dikirim ke wilayah utara oleh Sekte Awan Ungu. Ketika Liu Tiandao dan yang lainnya melihat tindakannya, mereka terkejut. Bagi mereka, Mandela bermaksud untuk menekan Sekte Awan Ungu dengan kecepatan kilat. Karena niat Mu Chen adalah agar Mu Estate menjadi salah satu penguasa di wilayah utara, saya akan mendukungnya sepanjang jalan. Meskipun dia harus berurusan dengan mereka yang berada di level teratas, kami dapat membantunya menjaga orang-orang tercela yang beroperasi secara rahasia ini. Jika kita tidak melakukan itu, apa tujuan memiliki begitu banyak orang di Mu Estate? Kata Mandela datar. Ya, Tuhan. Liu Tiandao dan yang lainnya berkata serempak. Setelah merenung sejenak, Liu Tiandao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Mandela,
menurutmu apakah Tuan Perumahan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas? Rupanya, Liu Tiandao dan kekuatan atas yang lebih senior khawatir tentang kontes yang akan dilakukan Muistet dengan 3 tuan di Majelis Wilayah Utara. Bagaimanapun, mereka bertiga dekat dengan tingkat penguasa surgawi, dan mereka terkenal oleh semua orang di wilayah utara. Meskipun Mu Chen telah kembali lebih kuat dan semua orang terkesan dengan kekuatannya, dia kalah dari mereka di pangkalannya jika dibandingkan dengan pasukan top veteran. Ketika Mandela mendengar pertanyaan Liu Tiandao, dia memelototinya. Liu Tiandao tersenyum malu dan berkata, "Tuan Mandela, bukannya saya tidak percaya pada Tuan Tanah kami. Masalah ini sangat penting, dan masa depan Muistet kita akan bergantung padanya. Adalah tepat bagi kita untuk cemas tentang itu." Petik 2. Mandela tidak menegur Liu Tiandao, karena keputusan Mu Chen memang sangat mendadak. Ketiga tuan itu terkenal di wilayah utara, dan mereka tetap kuat meskipun beberapa kekuatan kuat lainnya telah mencoba merebut posisi mereka. Sampai sekarang, tidak ada yang berhasil melakukannya, jadi, di seluruh wilayah utara, selain Mandela, tidak ada yang yakin bahwa Mu Chen mampu melakukannya. Mu Chen sedang bertaruh. Jika dia mampu mengalahkan Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas di Majelis Wilayah Utara dan mengambil alih wilayah utara, itu akan baik untuk Muistet. Mereka bahkan bisa menjadi satu-satunya penguasa di wilayah utara. Ketika peluang muncul di masa depan, dan Muistet berkembang dengan baik, mereka bahkan dapat mengamati seluruh benua Tianluo. Setelah itu terjadi, Muistet akan menjadi seperti wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, dan menjadi kekuatan tertinggi bergengsi di dunia 1000 besar. Di sisi lain, jika Mu Chen dikalahkan oleh 3 tuan di Majelis Wilayah Utara, moral Muistet akan terpengaruh, dan itu akan merugikan. Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, mereka telah mengincar istana surgawi kuno yang ada di Muistet. Dalam keadaan seperti itu, Muistet mungkin akan terpecah. Dengan hasil yang begitu serius, Liu Tiandao dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan cemasnya. Namun, Mandela tak banyak berkomentar untuk menghibur mereka. Senyuman muncul di wajahnya yang lembut, dan dia berkata, "Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Saya hanya tahu bahwa Mu Chen dipilih oleh Kaisar Surgawi. Bahkan orang-orang yang kuat seperti Flame Emperor dan Martial Ancestor menyetujuinya, dan mereka bersedia untuk berhubungan dengannya. Apakah menurutmu kau memiliki pandangan ke depan yang lebih baik daripada mereka bertiga?" Karena itu, Mandela melambaikan tangannya dan pergi. Liu Tiandao dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Mereka merasa bahwa beban di hati mereka tiba-tiba terangkat. Memang, Kaisar Surgawi, Kaisar Api, dan leluhur bela diri adalah orang-orang yang kuat, dan semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan, dan karena mereka sangat memikirkan Estate Master mereka, dia pasti memiliki kemampuan dan potensi. Di bawah kepemimpinan guru seperti itu, mereka hanya perlu mengikutinya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Mereka tidak akan menyesal melakukannya ketika mereka melihat ke belakang ke masa depan. Waktu berlalu dengan cepat di wilayah utara, dan Majelis Wilayah Utara semakin dekat. Atmosfer di wilayah utara meningkat, dan saat Mandela diam-diam mengambil tindakan, moral Muistet terus meningkat. Desas-desus yang beredar menyebabkan Muistet goyah secara bertahap mereda. Semangat di wilayah utara terus meningkat, tetapi ketika pasukan lain di wilayah utara mendengar berita tentang niat Mu Chen, mereka memandang dengan acuh tak acuh. Kebanyakan dari mereka memandang Muistet dengan simpati atau ejekan. Bagaimanapun, wilayah utara tidak menonjol di seluruh wilayah utara. Itu kacau, dan orang-orang tidak bersatu. Itu baru saja disatukan, tetapi Estate Master sangat lancang dalam menantang otoritas Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Raja Elang Emas. Kekuatan ambisius yang telah mencoba untuk menantang 3 kekuatan sebelumnya akhirnya menjadi sia-sia. Pasukan di wilayah utara merasa bahwa Muistet hanya akan membuat diri mereka menjadi bahan tertawaan di Majelis Wilayah Utara. Ketika orang-orang terus mendiskusikannya, hari untuk Majelis Wilayah Utara akhirnya tiba. Wilayah Utara, di Muistet. Markas besar Muistet ramai. Beberapa kekuatan teratas dari Muistet telah berkumpul di wilayah utara, dan pemandangannya begitu megah sehingga menunjukkan vitalitas kekuatan baru.
Di luar salah satu aula, Mandela melihat fluktuasi energi spiritual yang megah di sekitar alun-alun dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah istana langit kuno. Dia mulai menyatukan alisnya. Sejak Mu Chen memasuki paviliun, dia belum keluar. Namun, mereka harus berangkat hari ini ke Majelis Wilayah Utara. Semua kekuatan teratas telah berkumpul di Mu Estate, dan jika Mu Chen tidak muncul, mereka akan berada dalam masalah besar. Semangat yang telah ditingkatkan selama sebulan akan hancur. Orang ini, Mandela mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan tetapi hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat matahari terbit tinggi, kekuatan teratas yang berkumpul di Mu Estate mulai berbisik di antara mereka sendiri. Rupanya, mereka telah memperhatikan bahwa Mu Chen belum muncul. Ketika Mandela melihat hati orang-orang mulai goyah, dia mendesah dalam hatinya sendiri. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menenangkan kerumunan, ruang di sampingnya berfluktuasi, dan Mu Chen melangkah keluar dan muncul di hadapan sekelompok orang yang bersemangat. Salam, Estate Master. Kekuatan teratas berteriak dengan hormat dengan suara yang menghancurkan bumi ketika Mu Chen muncul. Ketika Mu Chen melihat kekuatan besar berskala besar, dia mengangguk dan berbalik untuk tersenyum pada Mandela. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Suaranya yang tegas dan nyaring bergema di daerah itu. Ayo berangkat. Domain Wilayah Utara. Wilayah Utara sangat luas, dan diperintah oleh 3 tuan dari Sekte Awan Ungu, Gunung Guntur, dan Sekte Elang Emas. Hampir 80% wilayah diperintah oleh 3 tuan, dan wilayah utara dimiliki oleh mereka yang termasuk di antara 20%. Wilayah utara dapat berdiri sendiri, karena tidak ada yang mengamatinya, karena itu adalah daerah yang cukup terpencil. Juga, sumber daya yang dimilikinya tidak menarik. Jadi, ketiga tuan itu tidak tertarik padanya. Namun, karena wilayah utara telah disatukan oleh Mu Estate, itu tidak bisa lagi menikmati kedamaian yang sama seperti di masa lalu. Ketika Mu Estate pertama kali mengambil alih istana surgawi kuno, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Setelah berita ini diketahui lebih banyak orang di wilayah utara, Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Elang Emas segera menyadarinya. Karena istana surgawi kuno digunakan untuk mengendalikan benua Tianluo, itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Jika seseorang bisa mendapatkan akses ke istana surgawi kuno dan mengolahnya di dalamnya, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang luar biasa. Mu Estate mampu meningkatkan kekuatannya di wilayah utara dalam waktu 1 tahun, yang kemudian memungkinkannya menarik banyak kekuatan teratas. Ini semua terutama karena pengaruh istana surgawi kuno. Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas telah mengincar istana surgawi kuno cukup lama. Secara khusus, mereka diam-diam mencari peluang untuk mengambil alih Mu Estate, sehingga mereka bisa menguasai istana surgawi kuno. Barat daya wilayah utara, di domain wilayah utara. Tempat ini terkenal di seluruh wilayah utara, karena itu adalah persimpangan Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas. Karena lokasi topografinya, setiap kali ada majelis wilayah utara, mereka akan mengadakannya di sini. Domain wilayah utara ramai dengan orang-orang selama periode ini. Hampir 80% pasukan di wilayah utara telah membawa kekuatan tertinggi mereka ke sini. Energi spiritual agung yang sangat besar mengisi area dengan sinar cahaya yang berwarna-warni. Fluktuasi energi spiritual sangat besar, siapapun yang datang ke domain wilayah utara untuk pertama kalinya akan kewalahan olehnya. Mu Chen adalah salah satu pendatang baru ini. Saat dia melihat area padang rumput yang luas, dia merasakan banyak energi spiritual berkilauan seperti bintang di langit. Dia langsung kewalahan. Hampir semua kekuatan teratas di wilayah utara ada di sini, seru Mu Chen. Majelis wilayah utara telah berkumpul untuk kontes atas tuan wilayah utara. Ini adalah kesempatan besar, dan tidak ada pasukan yang mau melewatkannya, kata Mandela. Mu Chen mengangguk. Dia bisa merasakan beberapa sosok datang terus-menerus dari segala arah. Apakah kamu melihat tanda di lengan orang-orang? Mandela tiba-tiba bertanya. Mu Chen mengangguk. Dia telah memperhatikan bahwa hampir semua pasukan yang datang ke domain wilayah utara mengenakan ban kapten khusus di lengan mereka. Mereka yang memakai ban lengan ungu adalah orang-orang dari Sekte Awan Ungu. Yang berwarna abu-abu milik Thunder Mountain, dan yang memakai ban lengan emas dari Golden Eagle Mansion, jelasnya. Dia kemudian menambahkan, hanya mereka yang memiliki ban lengan dari 3 tuan yang diizinkan masuk ke domain wilayah utara.
Jika kekuatan lain masuk ke dalamnya, mereka memberitahu semua orang bahwa mereka memiliki niat untuk bersaing dengan tiga tuan. Saat kami melakukan itu, akan sulit bagi kami untuk melangkah maju. Petik 2. Oh, akankah mereka mencoba menghentikan kita? Mu Chen bertanya sambil menyipitkan matanya. Menurut aturan di wilayah utara, jika kekuatan baru ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tiga tuan, satu-satunya cara bagi mereka untuk melakukannya adalah dengan berjuang melalui perbatasan wilayah-wilayah utara. Selama mereka bisa bertempur jauh ke dalam wilayah-wilayah utara, di mana medan perang tiga kekuatan berada, kekuatan baru kemudian akan diizinkan untuk bersaing dengan mereka, jelasnya. Dia kemudian berkata, sebelumnya, dua kekuatan besar muncul di wilayah utara dan mencoba untuk menjadi tuan baru, tetapi setelah mereka melangkah ke wilayah-wilayah utara, mereka tidak pernah keluar lagi. Setelah itu, pasukan mereka bubar. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia berkata, itu sepertinya cukup brutal. Di dunia ini, orang yang memiliki kekuasaanlah yang memutuskan. Jika seseorang tidak cukup kuat, tetapi masih melihat posisi tuan, dia harus siap untuk dimakan. Mandela menatap Mu Chen dan bertanya, apakah kamu siap untuk ini? Jika kita gagal, kita akan berakhir seperti dua kekuatan yang berjalan sebelum kita. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan berbalik. Orang-orang yang mengikutinya ke domain wilayah utara pada dasarnya adalah para elit dari Mu Estate. Masing-masing dari mereka telah melangkah ke tingkat penguasa bumi. Pada saat ini, semua kekuatan teratas Mu Estate menatapnya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di mata mereka, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan antusiasme. Ikuti saya jika Anda yakin bahwa saya akan membawa Anda keluar hidup-hidup. Mu Chen tersenyum pada kekuatan teratas Mu Estate, lalu melambaikan tangannya dan memimpin untuk berlari menuju domain wilayah utara, sambil terbang di ketinggian rendah. Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long segera menyusulnya. Kekuatan teratas dari Mu Estate melihat kekuatan teratas dari kekuatan lain di domain wilayah utara. Dibandingkan dengan kekuatan lain, jumlah mereka tampaknya tidak terlalu signifikan. Namun, saat mereka melihat Mu Chen, yang bergerak dengan mantap di depan mereka, mereka tiba-tiba merasakan rasa percaya diri yang kuat. Mereka kemudian berubah menjadi bayangan dan melesat. Ketika Mandela melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Mu Chen telah menjadi jangkar emosional untuk Mu Estate. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, tidak ada yang bisa mengambil posisi Mu Chen sebagai Master Estate darinya. Dia melangkah keluar sambil tersenyum dan muncul di belakang Mu Chen. Swoosh, swoosh. Kekuatan teratas dari Mu Estate berubah menjadi bayangan dan terbang di ketinggian rendah ke domain wilayah utara. Saat mereka memasuki domain wilayah utara, banyak pasang mata tajam di daerah sekitarnya melihat mereka, sementara banyak orang berkomentar tentang kedatangan mereka. Ho, itu orang-orang dari Mu Estate. Orang-orang muda dan tidak berpengalaman ini memang tidak takut. Mereka hanya memiliki segelintir orang, namun mereka memiliki keberanian untuk datang ke domain wilayah utara. Saya berani bertaruh bahwa sebelum mereka dapat masuk jauh ke dalam domain, mereka semua akan dibunuh. Petik 2. Orang yang berada di garis depan seharusnya adalah Estate Master. Dia memang masih muda, tidak heran dia begitu sombong. Petik 2. Sangat buruk. Setelah hari ini, dia akan menjadi tumpukan tulang di domain wilayah utara. Setelah kekuatan teratas menerobos masuk ke domain wilayah utara, banyak orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka memandang mereka dengan simpati, sementara yang lain mengejek mereka. Rupanya, mereka tidak terlalu memikirkan Mu Estate. Bagaimanapun, ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi orang-orang yang memiliki keberanian untuk menantang ketiga tuan semuanya akhirnya terbunuh. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk melanjutkan dengan begitu banyak pasang mata simpatik yang menatap mereka. Banyak kekuatan top dari Mu Estate merasa tidak nyaman ditatap, dan mereka mengikuti di belakang Mu Chen, yang terus bergerak. Mu Chen berada di garis depan timnya dan dia tampak tenang. Dia bergerak maju dengan wajah lurus dan tidak terpengaruh oleh komentar terus-menerus yang dibuat oleh penonton yang sampai ke telinganya. Dia mengarahkan pandangannya jauh ke dalam domain wilayah utara. Di seluruh area, dia hanya bisa merasakan tiga fluktuasi energi spiritual yang kuat yang menjulang jauh di dalam domain. Fluktuasi energi spiritual jauh melampaui fluktuasi penguasa bumi lengkap. Berhenti di mana kamu berada. Sebuah suara tiba-tiba bergema di depan Mu Chen saat dia melihat jauh ke dalam domain wilayah utara.
Detik berikutnya, beberapa sosok melonjak ke langit dan memblokir kelompok Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang kuat keluar dari sosok itu, dan dia bisa melihat bahwa mereka memiliki ban lengan ungu di lengan mereka. Rupanya, ini adalah orang-orang dari Sekte Awan Ungu. Hampir setengah dari mereka telah mencapai tingkat penguasa bumi atas dan dua orang yang berada di garis depan kelompok adalah penguasa bumi yang lengkap. Jelas bahwa Sekte Awan Ungu sangat membenci Mu Istet. Mereka telah menginstruksikan kekuatan top yang telah menyerahkan diri mereka ke Sekte Awan Ungu untuk menangani Mu Istet secara langsung. Dalam menghadapi rintangan seperti itu, Mu Chen tetap tanpa ekspresi dan tidak melambat. Berani-beraninya kalian sekelompok orang yang tidak berguna menghalangi tuan kecil kita. Minggir, Long Xiang berteriak dengan dingin. Dia kemudian menembak tiba-tiba ke arah sekelompok orang, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Saat hembusan angin dari tinjunya melewati mereka, tidak ada yang bisa menangkisnya. Kamu sangat lancang, kedua penguasa bumi lengkap berkata serempak. Mereka sangat marah dan mencoba menghentikan Long Xiang. Berdengung, tepat ketika mereka akan mengambil tindakan, fluktuasi energi spiritual yang besar tiba-tiba berputar keluar dari langit. Sejumlah besar spiritual turun dari surga dan menelan mereka di dalamnya. Energi spiritual berkumpul untuk membentuk badai angin dan mengamuk ke arah dua penguasa bumi penuh, menyebabkan mereka membeku. Bang, bang, bang. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan teratas dari Sekte Awan Ungu telah dikalahkan total. Semua orang terluka parah oleh Long Xiang. Mu Chen bahkan tidak melihat orang-orang ini, tetapi hanya melanjutkan dengan tangan terselip di belakang punggungnya, meninggalkan orang-orang lain yang menatapnya dengan heran. Mu Chen mengarahkan pandangannya jauh ke dalam domain wilayah utara. Meskipun ada banyak kekuatan tertinggi dari tiga tuan di sekitarnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Mereka mungkin bisa melakukannya jika ketiga tuan itu menghentikannya secara pribadi. Tapi, bagaimanapun, Mu Chen akan menjadikan Mu Istet sebagai tuan wilayah utara hari ini. Dia harus melakukannya, tidak hanya untuk kekuatan tertinggi yang telah menaruh kepercayaan mereka padanya dan mengikutinya, tetapi juga untuk mendapatkan sumber daya yang dia perlukan untuk kultivasinya di masa depan. Inilah mengapa Mu Chen bertekad untuk memiliki posisi tuan wilayah utara.